Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya, Dino Samudra Jalitoma, dari kelas 5A dan 4 Arsitektur Bangunan Gedung. Pada kesempatan ini di mata kuliah Studi Perencanaan Terpadu 2 dengan merancang mall dan hotel office. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa aspek dari analisis uh, tapak atau analisis lokasi site. Yang pertama, lokasi berada di Indonesia, tepatnya berada di Pulau Kalimantan, di Provinsi Kalimantan Barat, dan di Kota Pontianak, serta lokasi berada di antara Jalan Hijaz, Jalan Sidas, Jalan Tamar, dan Jalan Zainuddin, di mana lokasi dekat dengan bundaran kota dan juga alun-alun Kota Pontianak, alun-alun Kapuas. Lalu ada beberapa view dari site, baik keluar maupun ke dalam site. Yang pertama dapat kita lihat dengan penandaan. Nomor satu, view ke barat daya, di mana view ke barat daya merupakan instansi atau perkantoran, dan juga di view ke tenggara didominasi oleh pemukiman, view ke timur laut didominasi oleh pemukiman juga, dan juga di nomor 4 view ke barat laut uh, merupakan yayasan, lalu view ke utara ada pemukiman, view ke barat itu ada hotel, dan ke selatan view ke selatan ada juga yayasan, dan juga ke view ke timur itu merupakan Kementerian Agama. Lalu untuk analisis yang selanjutnya yaitu aturan tata wilayah. Dengan luas lahan 14.500 berdasarkan data yang didapat dari peraturan Kota Pontianak nomor 2 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah dan Kota Pontianak tahun 2013 sampai 2033. Tepatnya pada pasal 53 dijelaskan bahwa KLB adalah 8 dikali dengan luas lahan didapat hasil 116.000, dan KDB paling besar 80%, namun saya mengambil 60%, karena jika mengambil 80% akan melanggar dari GSB. Lalu didapat hasil 8.700, sedangkan jumlah lantai didapat 13,3 lantai, itu saya bulatkan menjadi 14 lantai. Lalu untuk GSB di Jalan Sidas 20 meter dari atas jalan, di Jalan Tamar 16 meter, 16,5 meter dari atas jalan, di Jalan Zainuddin 19,5 meter dari atas jalan. Setelah melakukan pengurangan dari GSB di setiap sisi site, di mana site yang dikelilingi oleh jalan, maka luas lahan bersih yang dapat dibangun itu atau tidak melanggar dari aturan GSB adalah 8.900 meter persegi. Lalu yang berikutnya adalah analisis angin. Angin makro yang terjadi di Pontianak adalah angin yang bergerak atau berhembus dari tenggara ke barat laut. Dengan begitu juga sebaliknya. Hal ini terjadi karena Kota Pontianak berada di tepi pulau Kalimantan. Lalu angin mikro berpotensi di setiap sisi site karena diapit oleh jalan, sehingga jalan dapat menjadi lorong angin yang disebabkan oleh lalu lalang kendaraan, di mana dalam penandaan angin yang kuning itu merupakan angin mikro yang terjadi di lorong angin disebabkan oleh pergerakan dari lalu lintas, dan juga angin makro yang ditandai dengan warna hijau. Lalu untuk analisis, angin makro berpotensi menimbulkan gaya lateral yang berdampak pada ketahanan struktur apabila dibiarkan menabrak salah satu sisi bangunan. Apalagi dalam kasus ini bangunan cukup tinggi dengan jumlah lantai 14 lantai. Lalu angin mikro berpotensi membawa debu ke area site akibat pergerakan kendaraan di sisi bangunan. Lalu sebagian angin harus dimanfaatkan, terutama penghawaan alami dan area yang memungkinkan, atau area yang tidak difungsikan
menggunakan AC. Contohnya adalah parkiran. Lalu dengan pemberian dengan respon dengan membuat sisi melengkung pada setiap sisi bangunan, angin makro akan terpecah atau berbelok kembali, tidak menabrak seutuhnya karena membuat sisi lengkung ini dapat mengalihkan angin. Lalu angin tersebut akan menyebar. Lalu vegetasi di sekeliling site juga mampu menyaring angin mikro yang berhembus ke site. Lalu dengan menerapkan cross ventilasi atau ventilasi silang yang dimanfaatkan sebagai penghawaan alami, baik yang terutama adalah parkiran. Lalu yang selanjutnya adalah analisis matahari. Matahari terbit di data matahari terbit sekitar jam 5 WIB dari arah timur dan tenggelam pada jam 17 WIB di arah barat. Matahari tepat berada di atas tapak sangat baik berkisar pukul 11 sampai pukul 13 WIB. Matahari mulai tenggelam dan mulai condong ke arah barat pukul 14 dan suhu panasnya mulai turun pada sampai pukul 17 WIB. Lalu untuk analisis, intensitas radiasi matahari maksimum terjadi di bulan Juli dan Agustus. Hal ini disebabkan karena pada bulan Juli dan Agustus merupakan periode puncak musim kemarau, sehingga pemanasan matahari ke permukaan paling optimal. Bangunan tinggi akan semakin banyak menerima paparan langsung sinar matahari dan menerima panas sehingga dapat mengakibatkan penggunaan energi yang tinggi. Lalu untuk direspon, dengan membuat overhang pada sisi bangunan akan membantu melindungi dan memberikan pembayangan kepada lantai di bawahnya. Lalu pada area bukaan yang akan dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami, maka jenis kaca yang digunakan adalah kaca double glass dan juga pemilihan kaca dengan nilai solar factor atau daya koefisien peneduh yang tinggi sehingga matahari yang membawa panas tidak semuanya masuk ke dalam bangunan karena pemilihan kaca yang memiliki tingkat peneduh yang cukup tinggi. Lalu penerapan vertical garden atau roof garden akan membantu mengurangi penggunaan energi dan juga vertical garden ini akan ditempatkan pada overhang yang dibuat pada sisi bangunan. Lalu yang selanjutnya adalah aksesibilitas atau jalur pencapaian. Lokasi yang dikelilingi oleh jalan dan sangat memudahkan dalam jalur pencapaian ke dalam site. Jalan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang padat adalah di Jalan Zainuddin sebagai jalan utama site. Lalu untuk analisis jalur pencapaian pada site sangat memungkinkan sehingga pengguna akan mampu dan mudah untuk mencapai site. Jalur keluar dan masuk ditempatkan sesuai kepraktisan dan dapat dijangkau dari segala arah. Pemisahan jalur keluar dan masuk akan mempermudah pengaturan lalu lintas dari kemacetan. Lalu untuk respon jalur masuk dan keluar site dipisahkan, setiap akses masuk dan keluar di jalan dimundurkan 3 meter karena akan mempermudah saat pengguna masuk dan tidak menyebabkan kemacetan bagi pengguna jalan lainnya. Lalu gedung parkir atau tempat parkir dihadapkan langsung ke jalan keluar agar tidak mengganggu sirkulasi di dalam site. Penempatan dari jalur masuk utama dan jalur keluar utama berada di jalan Zainuddin sebagai jalan utama dan juga ada jalan di jalan Sidas dengan jalur masuk dan jalur keluar juga, namun dibuat kecil karena akan digunakan oleh pengunjung yang datang dari arah utara tanpa harus melewati bundaran dan masuk ke Jalan Zainuddin karena Jalan Zainuddin merupakan jalan yang searah ke bundaran atau hutan kota. Namun ketika dari
pengguna dari utara datang, mereka berputar, maka mereka akan menunggu beberapa waktu agar jalan kosong sehingga dapat dipotong untuk masuk ke jalan Zainuddin. Nah, hal itu yang saya hindari sehingga saya membuat jalan masuk atau akses masuk di jalan Sidas dan juga jalan keluar. Dan untuk parkir di site akan disediakan beberapa parkir, namun beberapa parkir tersebut akan dimasukkan ke dalam gedung parkir atau parkir di dalam gedung bangunan. Lalu yang dapat di keterangan kita lihat yang warna hitam adalah sirkulasi di luar site dan warna hijau sirkulasi ke dalam site dan juga yang kuning adalah sirkulasi ke dalam site, di mana sirkulasi dalam site lebih condong ke satu arah agar tidak mengganggu pengguna dan lalu lintas ataupun akses pengguna kendaraan di dalam site. Lalu yang selanjutnya adalah orientasi bangunan. Orientasi dapat ditentukan dengan kemudahan dan pencapaian bangunan. Orientasi dapat diarahkan ke jalan utama. Dengan analisis, orientasi sangat berpengaruh terhadap daya tarik untuk melihat bangunan dan orientasi berpengaruh terhadap posisi dan bentuk bangunan. Lalu untuk direspon, site yang dikelilingi oleh jalan berpotensi setiap sisi bangunan akan berpengaruh dalam bentuk bangunan sehingga orientasi bangunan dengan yang paling memungkinkan adalah mengikuti arah jalan memanjang dan bentuk bangunan ditata dari segala arah karena setiap sisi menjadi view yang dilihat langsung dari jalan oleh orang yang lewat ataupun pengguna. Dan sisi bangunan yang menghadap Jalan Zainuddin adalah sisi utama atau depan bangunan dengan penempatan entrance utama dan roof utama. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama ada matahari dengan membuat overhang pada sisi bangunan dapat mencegah dan juga memberikan pembayangan pada lantai di bawahnya. Dan overhang tersebut akan diisi oleh vertical garden. Untuk bukaan pada sisi bangunan ataupun pada area yang mungkin untuk mendapatkan pencahayaan alami akan menggunakan double glass. Lalu untuk yang selanjutnya adalah analisis aksesibilitas. Dengan pemisahan jalur masuk dan jalur keluar akan mempermudah pengaturan aksesibilitas dan juga lalu lintas dan juga dilakukan pelebaran jalan agar pengguna yang masuk dan keluar tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Lalu pintu masuk basement ditempatkan setelah drop off dikarenakan setelah pengunjung menurunkan penumpang maka masuk ke basement dan pintu keluar dihadapkan langsung dengan pintu keluar basement dihadapkan dengan pintu keluar utama. Lalu yang selanjutnya adalah analisis angin. Dengan membuat sisi lengkung pada setiap bangunan akan memecah angin mikro dan juga angin makro dan juga memanfaatkan cross ventilasi untuk penghawaan pada parkir atau ruang-ruangan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan AC. Dan dengan menanam vegetasi di sisi site akan memecah angin mikro yang masuk ke dalam site. Untuk analisis orientasi, karena site merupakan site yang dikelilingi oleh jalan, maka semua sisi bangunan akan menjadi orientasi yang dapat dilihat oleh pengguna jalan di sisi site. Maka bentuk bangunan akan ditata dengan baik di setiap segala arah yang menjadi view yang terlihat dari jalan. Lalu sisi bangunan yang menghadap Jalan Zainuddin adalah view utama atau sisi utama bangunan. Dan orientasi bangunan akan dibuat mengikuti arah jalur jalan yang memanjang dan site yang memanjang sehingga para yang lewat dari setiap jalan akan dapat melihat bangunan pada keempat sisi site. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini dengan topik analisis tapak. Kurang lebih saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.